Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Febrian Eko Saputra, SMMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Melissa Alivia dengan NPM 22411006. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis jabatan dan rancangan pekerjaan. Yang pertama yaitu pengertian analisis jabatan. Jadi analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli yaitu job analysis. Kemudian yang berikutnya yaitu alasan pelaksanaan analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi fungsinya. Kemudian yang berikutnya, landasan utama pada kegiatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengevaluasi tantangan lingkungan terhadap pekerjaan seseorang. Kemudian yang kedua, menghindari persyaratan kerja tidak dibutuhkan yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. Poin ketiga ada mengungkapkan elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan kualitas kehidupan kerja. Yang keempat ada merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Kemudian juga mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong. Kemudian yang keenam, menentukan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang sudah berpengalaman. Lalu yang ketujuh, menentukan rencana untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi. Kemudian yang kedelapan, menentukan standar kerja yang realistis. Lalu yang kesembilan yaitu menempatkan pegawai dalam jabatan di mana mereka dapat menggunakan keahliannya secara efektif. Lalu yang terakhir yaitu memberikan kompensasi kepada pemegang jabatan secara adil. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua menentukan teknik pengumpulan informasi. Dan yang ketiga menggunakan kuesioner. Di sini kita akan bahas satu persatu. Dari mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Jadi maksudnya adalah mengidentifikasi jabatan yaitu dilakukan untuk mencari tahu jabatan-jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Di dalam perusahaan kecil, jabatan-jabatan akan mudah diketahui. Tetapi untuk perusahaan besar, hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya yaitu menentukan teknik pengumpulan informasi. Di dalamnya terdiri dari membuat kuesioner yaitu interview, mengadakan observasi, panel of expert, dan employee logs. Untuk kuesioner sendiri yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukannya, kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain. Teknik ini merupakan cara luas yang dilakukan karena lebih murah, cepat, karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan sekaligus. Kemudian, interview. Interview yaitu melakukan dialog secara langsung dengan pegawai mengenai aspek di atas. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama sebab harus mewawancarai beberapa petugas secara terpisah. Lalu yang berikutnya observasi. Observasi ini yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Cara ini efektif untuk tugas yang perilaku kerjanya dapat diamati. Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai, kondisi kerja, serta standar kerja. Dan yang berikutnya yaitu panel of expert. Panel of expert yaitu diskusi antar para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknik di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Kemudian yang terakhir, employee logs. Employee logs yaitu catatan harian para petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaannya, peralatan yang digunakan, serta yang lain. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan kuesioner. Penggunaan kuesioner merupakan teknik yang paling luas dipakai. Kenapa? Karena kuesioner lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai aspek yang lebih luas dari pekerjaan.
Ini adalah salah satu gambar daripada kuesioner analisis jabatan. Oke, kemudian poin yang berikutnya yaitu penggunaan informasi analisis jabatan. Terdiri dari 3, yang pertama yaitu uraian jabatan atau job description, kemudian yang kedua ada persyaratan jabatan atau job specification, dan yang ketiga yaitu standar kerja atau job performance. Ini adalah contoh daripada gambar uraian jabatan. Contoh dari gambar spesifikasi jabatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai perancangan pekerjaan. Apa itu perancangan pekerjaan? Jadi perancangan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut dan tanggung jawabnya. Kemudian yang berikutnya, beberapa pendekatan perancangan jabatan yang terdiri dari 3, yang pertama yaitu elemen organisasi, elemen lingkungan, dan elemen perilaku. Untuk yang pertama mengenai elemen organisasi. Di dalam organisasi, lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapainya, organisasi cenderung ke arah pendekatan mekanik, prosedur, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang berikutnya elemen lingkungan. Elemen lingkungan ini merupakan pertimbangan lingkungan berkaitan dengan pertimbangan aspek-aspek yaitu kemampuan pegawai pada tingkat spesialisasi yang tepat, kemudian ketersediaan pegawai, dan yang terakhir harapan-harapan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu elemen perilaku. Elemen perilaku berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Aspek-aspek itu berkaitan dengan autonomi, task verity, task identity, dan task significance. Yang pertama yaitu otonomi. Otonomi atau wewenang adalah sejauh mana seseorang kebebasan untuk mengatur pekerjaannya. Misalnya, menentukan metode, penjadwalan, pekerjaan, memilih bahan-bahan yang digunakan. Seorang pekerja dapat memiliki otonomi yang luas atau otonomi yang rendah tergantung dari jenis pekerjaannya. Kemudian yang berikutnya mengenai task variety. Task variety atau variasi tugas adalah jenis tugas yang dilakukan seseorang dan digunakan keahliannya yang berbeda. Seorang dapat memiliki sedikit atau banyak jenis tugas yang dibutuhkan dengan keahlian yang berbeda. Lalu berikutnya, task identity. Task identity adalah sejauh mana seseorang pekerja terlibat dalam penyelesaian proses keseluruhan pekerjaan. Seseorang bisa terlibat hanya dalam sebagian proses atau keseluruhan. Lalu task significance, yaitu task signifikan atau signifikansi tugas adalah sejauh mana atau suatu pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja atau orang lain. Seorang dapat merasakan penting yang dapat menimbulkan kebanggaan dan pengakuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Ini merupakan contoh daripada pendekatan sistem dalam perancangan pekerjaan. Kemudian yaitu teknik perancangan ulang pekerjaan. Yang pertama, job enhancement, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Kemudian job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Serta yang ketiga yaitu job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seseorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Kemudian poin berikutnya yaitu faktor kepuasan kerja. Yang pertama yaitu achievement atau rasa berprestasi, kemudian recognition atau rasa pengakuan, lalu yang ketiga ada responsibility atau rasa tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu advancement atau rasa perkembangan diri. Lalu yang berikutnya faktor ketidakpuasan kerja, itu terdiri dari common policy and administration atau kebijakan umum dan administrasi. Kemudian ada supervision atau pengawasan. Yang berikutnya yaitu salary atau gaji. Yang keempat ada interpersonal relation atau hubungan dengan rekan kerja. Serta yang terakhir ada kondisi kerja atau lingkungan. Nah teman-teman,
Itu tadi adalah sedikit penjelasan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.